Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu dengan Pak Omar. Pada saat ini Pak Omar akan memberikan pembahasan latihan pagi matematika yang sudah kalian kerjakan pekan kemarin ya. Nah, kita langsung saja kita masuk pembahasannya. Nah, pembahasan latihan matematika ini adalah pilihan ganda nomor 1 sampai 15 dan uraian nomor 31 dan 32. Nah, kita langsung menuju soalnya saja ya. Kita mulai dari nomor 1. Hasil dari operasi hitung ini 16.829 tambah 19.184 dikurangi dalam kurung 5.832 tambah 21.579. Nah, ini kalian kerjakan dalam kurung terlebih dahulu ya. Jangan lupa kurung itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan operasi tambah dan kurang. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini operasi hitungnya. Bisa kalian saksikan yang kurung dikerjakan terlebih dahulu. Hasilnya adalah 27.411. Kemudian yang depan tinggal kita operasikan urut dari kiri. Hasilnya adalah 8.602. Nah, ini hasilnya adalah jawabannya B ya. Ini masih mudah ya anak ya. Nah, untuk nomor 2 ini juga masih operasi hitung bilangan. Operasi hitung bilangan bulat ya, ada bilangan negatif. Nah, kalian kerjakan yang pembagian dulu, karena pembagian lebih tinggi dibandingkan pengurangan dan penjumlahan. Nah, ini bisa kalian amati hasilnya seperti ini. Nah, nomor 2 operasinya yang didahulukan adalah negatif 18 dibagi negatif 3, ini hasilnya negatif 6. Nah, kemudian dikerjakan urut dari kiri, hasilnya adalah negatif 30. Nah, ini bisa kalian amati hasilnya adalah A. Untuk nomor 3, ini soal cerita, ini masih berkaitan dengan operasi hitung bilangan cacah. Nah, kalian memahami kalimatnya ya. Kalimatnya dipahami. Di sini Pak Omar sudah memberikan warna kuning sebagai tanda inti dari soal ceritanya. Nah, kita pahami bersama, sisa sama dengan 20.000 dikurangi 2 dikali 2.350 dikurangi 1.450. Nah, berarti yang kali kita kerjakan dulu. Nah, hasilnya adalah 13.850. Nah, kemudian yang berikutnya nomor 4, ini adalah soal tentang akar. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di videonya pembahasan sebelumnya ya, di Google Classroom sudah Pak Omar upload bagaimana cara mencari akar pangkat 2. Nah, untuk pengerjaannya seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari akar pangkat 2 dari 1369 sama dengan 37. Nah, hasilnya adalah 37 ya. Cara ngeceknya adalah dengan kita bisa mencoba-coba 37 kali 37, hasilnya adalah pas, ternyata 1369. Nah, untuk lebih rincinya, biar cepat dan lebih paham, kalian bisa menonton video pembahasannya Pak Umar di pembahasan akar pangkat 2. Untuk nomor 5, hasil dari operasi hitung ini adalah temanya tentang bilangan pangkat 3. Nah, kalian harus kerjakan dalam kurung terlebih dahulu ya. Ini dikerjakan dulu. Kemudian setelah itu dioperasikan dari depan. Untuk pengerjaannya seperti ini. Nah, ini setelah diakar, jawabannya adalah setelah ditambah ya, 9 tambah 4 kan 17. Ini 13. Nah, kemudian 17 pangkat 3-nya sudah dihitung duluan, 4.913. Kemudian 9 tambah 4, 13. 13 pangkat 3 adalah 2.197. Hasil akhirnya adalah 2.716 atau B. Nah, untuk soal nomor 6, ini tentang KPK, yaitu KPK dari 12, 24, dan 36. Nah, kalian bisa menggunakan cara yang di kelas 6 yang dinamakan sengkedan atau tusuk sate. Nah, caranya perhatikan di sini Pak Umar sudah tulis ya. Langkah pertama 12, 24, 36-nya ditulis seperti ini, kemudian kita bagi 2 ya. Kita bagi 2 dulu. Kemudian hasilnya di bawahnya, baris kedua dibagi 2 dulu. Ketika sudah mencapai bilangan tidak bisa dibagi 2, ini 9 dibagi 2 nggak bisa, maka ditulis ulang. Jadi jika tidak bisa dibagi 2, ditulis ulang, kemudian baru kita lanjutkan dibagi 3 ya. Nah, dibagi 3 ini 1, 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3. Terakhir adalah bagi 3 biar paling bawah adalah 1, 1, dan 1. Jadi untuk KPK paling bawah adalah 1 semua. Nah, hasilnya tinggal kita kalikan, 2-nya ada 3,
3-nya ada 2, sehingga 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 sama dengan 8 kali 9 sama dengan 72. Untuk nomor 7 FPB ya, FPB dari 40, 60, dan 100. Ini bentuknya faktorisasi, bisa kita gunakan sengketan juga, makanya sama. Namun ada perbedaan. Untuk sengketan adalah syaratnya bisa membagi bersamaan dan berhenti ketika sudah tidak bisa dibagi secara bersamaan. Yang kita tulis 40, 60, 100. Ini kita bagi 2, 20, 30, 50. Kita bagi 2, 10, 15, 25. Kita bagi 5, 2, 3, 5. Nah, ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Berarti faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 dikalikan 5. Nah, ini yang B. Kemudian untuk nomor 8, pecahan yang senilai dengan 36/39 adalah, nah kita cari pecahan yang paling sederhana dulu. Nah, penyebut dan pembilang dibagi angka yang sama, yaitu 13, sehingga pecahannya 2/3 ya. Ini dibagi 13, 2 bagi 13, 3. Nah, kita cek semua BCD-nya, ternyata yang paling tepat adalah yang D. Ini 30/45 kita bagi 15, ini 2. 45 bagi 15 adalah 3. Nah, itu untuk nomor 8. Untuk nomor 9, bilangan 164% jika diubah ke pecahan campuran paling sederhana menjadi, nah ini mudahnya kalian pisah ya. Ini kan 164%, berarti 100% itu adalah 1. Kemudian yang ini semuanya 1 jawabannya. Kemudian yang 64% kita sederhanakan. Nah, ini 64% adalah 64/100. Biar sederhana kita bagi 4, ini kita bagi 4, 16/25. Nah, ini sudah tidak bisa dibagi lagi, sehingga jawabannya adalah yang B, 1, 16/25. Kemudian nomor 10, urutan pecahan dari yang terbesar adalah, nah ini ubah ke desimal terlebih dahulu. Nah, ini sudah Pak Umar hitung ya. Untuk teknis perhitungannya, porgapitnya kalian kerjakan sendiri, harapannya di kelas 6 sudah menguasai. Nah, sehingga urutannya adalah seperti ini, yang paling kecil ini 16/24, kemudian yang kedua 58%, yang ketiga 9/16, yang keempat 14/25, dan terakhir 0,54 atau C ya. Kemudian untuk nomor 11, hasil dari pecahan ini, operasi hitung ini, samakan penyebut. Nah, ini untuk perhitungannya seperti ini. Nah, ini sudah Pak Umar salin di sini. Nah, langkah pertama ini di kelas 6 sudah menggunakan trik, yaitu untuk 6/6 ini kita pisah menjadi 5 tambah 1/6 ya. Kita pisah, kenapa dipisah? Biar nanti memudahkan dalam operasi hitung. Nah, kita kelompokkan yang bilangan bulat, maksudnya bukan pecahan ya. Ini ada 5, ada 1 atau 2. 5, 1, 2 ini kita operasikan terlebih dahulu. Nah, ini kita keluarkan 5 dikurangi 1 dikurangi 2, ini ada di depan. Kemudian yang pecahan ini 1/6 dikurangi 7/15 tambah 3/20 dikurangi 1/4. Ini tinggal kita hitung pecahannya. Kenapa ini dijadikan 1/6? Karena harus lebih dari 1, karena akan dikurangi pecahan-pecahan di belakangnya. Jadi ini ditambah 1. Nah, hasilnya seperti ini. 2 tambah dalam kurung 7/6 kurangi 7/15 tambah 3/20 dikurangi 1/4. Nah, penyebut pecahannya 4, 6, 15, dan 20. KPK dari 4, 6, 15, dan 20 adalah 60. Nah, untuk teknisnya kalian hitung sendiri, harapannya sudah dikuasai secara cepat mencari KPK penyebutnya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, setelah itu kita samakan penyebutnya ya. Nah, ini jadi 60 semua. Yang atas tinggal dioperasikan. 70 kurangi 28 tambah 9 dikurangi 15. Hasilnya adalah 36/60. Kita sederhanakan menjadi 3/5, ini dibagi 6, dibagi 6, kemudian dibagi 2 ya. Sehingga paling kecil 3/5. 2 tambah 3/5 sama dengan 2 3/5. Nah, ini untuk nomor. Nah, untuk nomor 12 ini adalah soal yang berkaitan dengan logika. Memang mulai beberapa tahun yang lalu ada soal HOTS yang soalnya seperti ini. Ini memang memainkan logika, namun jangan khawatir, kalian akan paham ketika bisa memahami kalimatnya. Pak Adi memotong sebatang bambu menjadi beberapa bagian. Pak Adi akan mengecat 2 potong bambu tersebut dengan warna merah dan hijau. Potongan bambu yang dicat merah 4/9 bagian dari bambu semula, 3/4 dari potongan bambu berwarna merah sama dengan 1/3 potongan bambu berwarna hijau. Berapa bagian potongan bambu berwarna hijau? Maksudnya ini dari awal ya, dari mula-mula. Nah, ini kita lihat
pembahasannya. Nah, untuk nomor 12 seperti ini. Potongan bambu dicat merah 4/9 dari bambu semula. Kemudian 3/4 bambu merah sama dengan 1/3 bambu hijau. Bambu hijau sama dengan 3/4 bambu merah dibagi 4/3. Nah, ini kalau ada semacam ini berarti ini membagi. Ini pindah ke bawah berarti membagi ya. Pindah ke sebelah kiri. Nah, bambu hijau sama dengan, nah ini kita ganti. Bambu merah tadi adalah 4/9. Nah, ini kita ganti ya. 3/4 kali 4/9 dibagi 4/3 sama dengan, ini bisa dicoret ya anak ya. Dulu pernah kalian pelajari. Kita coret 4 dengan 4. Nah, ini 1. Kemudian ini bagi 3, 1 bagi 3, 3. Nah, ini atasnya sepertiga, bawahnya 4/3. Ingat, pembagian dengan pecahan sama dengan perkalian dengan kebalikannya, sehingga hasilnya adalah 1/4. Nah, untuk lebih jelasnya, lihat animasi berikut. Nah, ini Pak Umar gambar potongan bambu yang dicat merah itu 4/9 bagian bambu mula-mula. Jadi panjangnya seperti ini 4 dari 9. Sehingga dulu kalian pernah belajar pecahan ya, 4/9. Kemudian yang kedua, 3/4 bambu merah itu sama dengan 1/3 bambu hijau. Jadi ini kan sampai segini adalah dianggap utuh bagi merah ya. Berarti 3/4-nya adalah segini. 3/4 ya, 3/4 ini ternyata ini sama dengan 4/3. 4/3 itu adalah 1/3 ya. Nah, ini satunya, ini sepertiganya. Jadi ini pecahannya bagi hijau. Bagi hijau ini adalah 1 sampai sini, kemudian ini 1/3. Nah, kita cek sudah ketemu ya. Berarti yang hijau itu adalah ini segini ya, sepanjang ini. Kemudian kita pasangkan yang lain. Nah, ternyata ada 4. Berarti ini adalah masing-masing seperempat bagian, seperempat bagian, seperempat bagian, seperempat bagian. Nah, ini untuk memahamkan dengan gambar, harapannya soal cerita tadi lebih terbantu dengan adanya gambar tersebut. Nah, untuk nomor 13 ini adalah soal tentang satuan panjang ya. Masih mudah, kalian tinggal pahami kalimatnya. Pak Umar sudah kasih warna kuning yang inti kalimatnya. Di sini ubah satuan ke dm atau yang ditanyakan, karena semua jawaban adalah dm. Di sini pertama-tama 4 gulung. Setiap gulung panjangnya 5,6. Ada kata setiap berarti dikalikan ya. 4 kali 5, 6. Nah, sini kemudian digunakan itu artinya dikurangi. Dikurangi untuk membuat apa? Menggantung pot. Nah, ini ada 6 pot yang dibuat. Nah, berarti dikalikan. Oh, ini salah ketik ini. Bentar ya. Nah, sudah Pak Umar ganti. Dikurangi 6 kali 24 sama dengan 224 dikurangi 144 sama dengan 80 dm. Jawabannya adalah B. Kemudian nomor 14, ini soal operasi hitung satuan waktu ya. Nah, ini kalian pahami kalimatnya. Di sini ada 15 soal, setiap soal 3 menit. Nah, mulainya jam 7.40, selesai pukul berapa? Nah, ini satu soal butuh 3 menit. Ini seperti soal USBN ya, satu soal 3 menit. Berarti 15 kali 3 ada 45 menit. Tinggal kita operasikan. Nah, ketika ditambahkan di sini pertama-tama 85 ya, 85 dikurangi 60 menit, kemudian ditambahkan ke depan. 60 menit adalah 1 jam, sehingga 1 jamnya ditambahkan ke 7, sehingga sini 8, sisanya 85 dikurangi 60 adalah 25. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian untuk nomor 15, ini adalah soal cerita yang berkaitan dengan satuan kuantitas. Ada gross, ada lusin. Nah, tinggal kalian pahami kalimatnya. Ingat, 1 gross sama dengan 144 buah, 1 lusin 12 buah. Nah, ini Pak Umar sudah memberi tanda kuning inti dari soal ceritanya. Di sini mula-mula adalah 1 gross, berarti 144. Kemudian menjual 9 lusin, berarti dijual kan dikurangi ya. 9 kali 12. Kemudian hari kedua menjual lagi 20 piring, dikurangi 20. Sehingga 154 dikurangi 108 dikurangi 20 sama dengan 16 buah. Nah, ini adalah untuk soal pilihan gandanya, harapannya dengan pembahasannya paham. Kita masuki untuk uraiannya. Nah, untuk uraian nomor 31 ini ada 3 bus A, bus B, dan bus C berangkat dengan waktu yang berbeda-beda. Pak Umar sudah beri warna kuning sebagai tanda inti kalimat. Nah, ini berangkatnya pukul 11.24. Kemudian berangkat bersama-sama ya. Bus A itu setiap 15 menit, bus B setiap 18 menit, dan bus C setiap 30 menit. Nah, kapan berangkat bersama lagi? Nah, ini kalian harus paham. Soal tentang KPK, kata kuncinya bersama, bersama-sama, bersamaan, sebaris, sederet, atau kata yang semakna dengan itu.
Nah, kita cari KPK-nya ya, 15, 18, dan 30 dengan cara sengketan. Nah, ini Pak Umar tunjukkan, ini dibagi 2, hasilnya di bawahnya, dibagi 3, hasilnya di bawahnya, kemudian dibagi 3, hasilnya di bawahnya. Jika tidak bisa dibagi, ditulis ulang ya, ditulis ulang. Nah, sampai paling bawah 1. Nah, hasilnya adalah KPK-nya 90. Nah, ini ada trik strategi, kalian kalikan 2 dan 5. Ini adalah 10. Sehingga tinggal 3 kali 3, 9. Dikalikan 10 kan 90. Nah, sehingga 90 menit sama dengan 1 jam 30 menit. Ini kalian harus paham materi kelas sebelumnya. Menit diubah ke jam, berarti dibagi 60 ya. Dibagi 60. Nah, ini kebetulan sisa 30, berarti 30-nya jadi menit. Jadi berangkat bersama 11.24 tambah 1.30 sama dengan 12.54. Kemudian nomor 32, bila berkunjung ke kebun binatang, bila mengamati denah kebun binatang. Nah, intinya adalah jarak peta kandang harimau dan monyet adalah 12 cm, skalanya 1:400. Berapa meter jarak sebenarnya? Nah, ini kalian harus paham soal tentang skala, trik strateginya. Jarak sesungguhnya sama dengan jarak pada peta kalikan skala. Nah, ini ada catatan, rumus ini hanya dipakai untuk angka belakangnya, jadi hanya 400 saja yang dipakai, bandingnya tidak digunakan ya. Jarak kandang harimau monyet sama dengan 12 kali 400 sama dengan 480 cm sama dengan 48 meter. Nah, ini adalah pembahasan soal latihan pagi kemarin. Harapannya dengan banyak latihan kalian semakin paham. Nah, intinya untuk matematika kalian harus sungguh-sungguh serius, banyak berlatih. Dengan banyak berlatih nanti lama-lama jam terbangnya akan tinggi sehingga kalian akan semakin paham. Mungkin ini saja yang bisa Pak Umar sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.